Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Jalan api dengan rahasia lain. Mendesis. Api ungu coklat melilit kelompok Little Fairy Doctor. Itu seperti naga api yang dengan arogan keluar dari antara orang-orang yang tak terhitung jumlahnya. Itu membawa beberapa kekacauan saat dia langsung bergegas ke jalur api yang luar biasa panas. Setelah menyerbu ke jalur api, suhu di sekitarnya jelas telah dinaikkan puluhan kali lipat. Batu-batu merah terang yang keras di sekitarnya dibakar sampai benar-benar merah. Lava panas di bawah terus menyembur seperti mata air. Fragmen batu panas yang terkandung di dalam lahar juga memiliki kekuatan mematikan yang cukup besar. Jika dia ceroboh, itu mungkin menembus Douki dan menyebabkan seseorang akhirnya ditusuk sepenuhnya. Namun, jalur api ini, yang mungkin cukup merepotkan bagi yang lain, tidak memiliki kesulitan sedikit pun bagi Xiaoyan. Dengan 3000 Lotus Heart Flame melindungi tubuh, terlepas dari apakah itu lava atau pilar api biru iblis di sekitarnya yang ditembakkan, mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Xiaoyan. Penggunaan api surgawi benar-benar terungkap pada saat ini. Pada saat ini, ada cukup banyak ahli yang maju dengan seluruh kekuatan mereka. Majestic Douki menutupi tubuh mereka sampai tidak ada celah sedikit pun yang terbentuk. Meskipun mereka mampu menahannya dan menyerang, mereka jelas tidak sesantai kelompok Xiaoyan. Api biru ini memiliki efek misterius melelehkan Douki. Ketika keduanya terlibat dalam jalan buntu, tingkat di mana satu knalpot Douki akan jauh melebihi harapan banyak orang. Berdasarkan tingkat konsumsi ini, bahkan seorang elit Douzom tidak akan bisa bertahan lama. Sementara orang-orang ini menahan nyala api dan lava saat mereka dengan ganas maju ke depan, mereka juga melihat kelompok Xiaoyan yang tampaknya berkembang dengan santai. Semua mata mereka sedikit tertegun. Xiaoyan mengabaikan tatapan ini. Sebuah pikiran melintas di hatinya dan nyala api ungu coklat layu. Itu meninggalkan semua orang di belakang saat itu dengan cepat bergegas ke bagian dalam dari jalur api. Dengan bantuan api surgawi, tingkat kemajuan kelompok Xiaoyan cukup cepat. Dalam beberapa menit, mereka langsung melewati beberapa ahli yang masuk lebih awal dari mereka. Meskipun ini masalahnya, mereka masih tidak dapat melihat ujung jalur api. Sungguh layak menjadi sisa-sisa yang ditinggalkan oleh seorang elit Dousheng. Jalur api ini sebenarnya sangat panjang. Sepertinya beberapa orang akan menjadi tidak beruntung. Dokter peri kecil tanpa sadar tertawa pelan saat melihat adegan ini. Xiaoyan juga tersenyum dan mengangguk. Api biru di sekitarnya sangat misterius. Mereka mampu melelehkan Douki. Mereka yang ingin mengandalkan kekuatan Douki seseorang untuk menerobos masuk dengan paksa memang tidak beruntung. Kecuali itu adalah beberapa ahli yang sangat kuat, jika tidak, mereka yang bisa mengandalkan Douki untuk melewati jalur api yang begitu panjang akan menjadi minoritas yang ekstrim. Berdasarkan ekspektasi Xiaoyan, kemungkinan hanya jalur api masuk ini yang akan melenyapkan banyak orang. Hei, bukankah itu kelompok lembah sungai es di depan? Tianhuo Zunze menyapu matanya dari depan terowongan dan tiba-tiba berkata. Xiaoyan mengangkat alisnya dan melirik saat mendengar ini. Memang, dia melihat sekelompok besar kabut berwarna putih menembus area tidak jauh di depan. Samar-samar seseorang bisa melihat beberapa sosok manusia di dalam kabut. Xiaoyan sangat akrab dengan udara dingin itu. Itu adalah Douki dingin yang unik dari lembah sungai es. Sementara mata kelompok Xiaoyan sedang ditembak, Bing Hizunze, yang berada di dalam kabut sedingin es, juga tampaknya telah merasakan kelompok Xiaoyan di belakang. Segera, dia mendengus dingin. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar dan udara dingin yang menyelimuti para ahli dari lembah sungai es berubah menjadi cahaya dingin.
Kecepatannya dengan cepat meningkat dan menghilang dari pandangan kelompok Xiaoyan. Karakter yang mengerikan ini, apakah mereka berlari begitu cepat karena takut kita akan menyerang mereka? Xiong San membuka mulutnya dan berbicara dengan jijik saat melihat ini. Xiaoyan tersenyum. Dengan barisan mereka saat ini, tidak akan ada yang takut dengan lembah sungai es. Jika mereka benar-benar bertarung, kemungkinan besar orang yang perlu khawatir adalah Bing Hizunze. Ayo pergi, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan jalur api ini. Mari kita pergi dulu sebelum berbicara. Mata Xiaoyan menyapu api biru di sekitarnya. Alisnya tanpa sadar sedikit mengernyit. Meskipun nyala api ini bukan api surgawi, itu juga sangat aneh. Douqi biasa akan muncul seperti katalis di depan api jenis ini. Tidak hanya tidak bisa memadamkan api tetapi akan menyebabkan nyala api menjadi semakin ganas. Xiaoyan melambaikan lengan bajunya setelah mengucapkan kata-kata itu. Kecepatan mereka tiba-tiba meningkat saat mereka berubah menjadi cahaya api yang melesat secara eksplosif menuju ujung jalur api. Kelompok Xiaoyan menyerang dengan liar untuk jarak tertentu saat mengendarai api unggun. Sepanjang jalan, mereka dapat bertemu dengan beberapa orang yang memiliki ekspresi buruk sendirian. Hal yang mengejutkan mereka adalah bahwa orang-orang dari lembah sungai es benar-benar menghilang sepenuhnya. Situasinya tidak tepat. Tidak mungkin kecepatan orang-orang dari lembah sungai es melebihi kita. Alis dokter peri kecil dirajut erat sebelum akhirnya dia mengucapkan dengan suara yang dalam beberapa saat kemudian. Xiaoyan mengurangi kecepatannya sedikit. Matanya berkedip sedikit. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke bagian dalam jalur api. Tempat itu masih berwarna merah cerah. Tidak ada sedikit pun jejak akhirnya. Jalur api ini terlalu panjang. Apakah akhirnya benar-benar ada di depan kita? Xiong San juga mengutuk dengan agak tidak sabar. Xiaoyan tiba-tiba terkejut saat mendengar kata-kata ini. Dia segera menurunkan tubuhnya. Matanya berkedip-kedip, tampak seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Dia berbicara dengan suara yang dalam, jalan api ini adalah jebakan. Jalan di depan kita bukanlah jalan yang benar menuju sisa-sisa. Jika kita terus melakukan perjalanan melalui jalur api, Douqi di dalam tubuh kita akan habis cepat atau lambat. Jika jalur api ini bukan pintu masuk yang sebenarnya, di mana pintu masuk yang sebenarnya? Dokter peri kecil mengangkat alisnya. Matanya juga melihat ke arah dinding merah cerah di sampingnya saat dia berbicara. Dinding tersebut dibangun dari batu magma merah terang yang sangat keras. Bahkan kelompok Xiaoyan tidak dapat mengidentifikasi jenis batu apa itu. Namun, jelas bukan hal yang biasa jika bisa dipilih oleh elit Dousheng untuk membangun sisa-sisa ini. Jelaslah bahwa seseorang tidak boleh mencoba untuk memecahkannya dengan kekerasan. Xiaoyan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Matanya tiba-tiba bergeser ke bawah beberapa saat kemudian. Akhirnya, dia menghentikannya di magma kental merah terang di bawah dan perlahan berkata, alasan mengapa anggota lembah sungai es telah menghilang kemungkinan besar karena Bing Hizunze telah menemukan pintu masuk yang sebenarnya. Namun, kiri kanan dan atas terowongan ini adalah dinding batu. Maksudmu, jalannya bukan di depan tapi di bawah. Little Fairy Doctor bertanya dengan heran. Pemilik sisa-sisa ini memang licik. Orang biasa mana yang akan melompat ke lava tanpa alasan? Wajah Tianhuo Zunze sama tertegunnya. He, tidak heran jika anggota Ice River Valley terburu-buru untuk melepaskan kita. Mereka sebenarnya tidak mau kita menemukan jalan masuk yang sebenarnya. Xiaoyan tertawa. Dia mengingatkan semua orang sebelum melambaikan lengan bajunya. Api ungu coklat membungkus semua orang. Dengan suara percikan, mereka langsung memasuki lahar merah terang yang panas. Kelompok Xiaoyan dengan cepat tenggelam setelah memasuki lava.
Meskipun lava itu panas, tidak ada halangan bagi semua orang yang memiliki perlindungan api surgawi. Oleh karena itu, setelah tenggelamnya ini berlanjut selama sekitar 1 menit, semua orang dapat mendengar suara yang sedikit redam. Area di bawah kaki mereka menjadi kosong dan mereka jatuh pada jarak tertentu. Akhirnya, kaki mereka sekali lagi berdiri di atas tanah yang sedingin es. Semua orang buru-buru mengangkat kepala untuk melihat kaki mereka mendarat. Ekspresi terkejut segera menutupi wajah mereka. Lava merah terang tampak seperti banyak ular sanca besar di atas kepala mereka. Mereka mengadopsi bentuk cincin saat mereka tergantung di atas dengan cara yang menyimpang. Samar-samar terlihat beberapa sosok manusia yang sesekali bergegas melewati jalur api. Jelas, lava ini adalah jalur api yang telah dilalui kelompok Xiao Yan sebelumnya. Jika seseorang benar-benar mengikuti jalur api yang begitu panjang, tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan sampai akhir. CK memang layak menjadi peninggalan kuno. Untuk berpikir bahwa itu sebenarnya membodohi semua orang. Jika orang-orang ini mencapai ujung jalan api setelah mengalami banyak kesulitan hanya untuk menemukan dinding batu di ujungnya, apakah mereka akan menjadi begitu marah sehingga mereka akan mati di tempat? Xiao Yan melihat ke jalur api yang melengkung dan tanpa sadar berbicara dengan cara yang agak sombong. Kelompok Little Fairy Doctor juga tanpa sadar tertawa saat mendengar ini. Sepertinya mereka yang masuk di masa lalu tidak pernah menemukan pintu masuk yang sebenarnya. Namun, mungkin karena segelnya tetapi jebakan ini juga tidak diaktifkan sepenuhnya. Oleh karena itu memungkinkan beberapa orang yang beruntung untuk masuk. Dokter peri kecil beralasan. Xiao Yan mengangguk. Matanya menyapu sekeliling. Lokasi mereka saat ini adalah jalur batu besar yang sangat luas. Jalan itu diperpanjang untuk jarak yang sangat jauh. Ada kemungkinan untuk samar-samar melihat kotak di sana. Sepertinya ada beberapa sosok manusia di alun-alun. Ayo pergi. Tempat ini seharusnya bisa benar-benar dimasuki sisa-sisa. Namun, target kami adalah buah bayi jiwa. Kami akan membiarkan mereka pergi dan merebut keterampilan Dou kelas Tian terlebih dahulu. Kami akan membahas tentang hal lain setelah kami mendapatkan buah bayi jiwa. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbicara dengan serius. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Setelah kita memasuki aula, masalah menemukan buah bayi jiwa akan diserahkan kepada Zian. Zian, Anda memiliki persepsi khusus ketika harus menemukan harta karun alam semacam ini. Akan jauh lebih cepat bagi Anda untuk menelusurinya daripada kami semua melakukannya secara acak. Xiao Yan melihat ke arah Zian dan menginstruksikan. Hehe, ini masalah kecil. Serahkan padaku. Zian mengangguk. Dia sangat senang berinisiatif untuk mencari harta karun alam. Xiao Yan juga tersenyum saat melihat ini. Jari-jarinya menempel di tanah dan tubuhnya berubah menjadi sosok buram yang bergegas menuju alun-alun di kejauhan. Dokter peri kecil dan yang lainnya dengan cepat mengikuti dari belakang. Jalan itu dianggap tidak panjang. Dengan kecepatan kelompok Xiao Yan, mereka muncul di alun-alun setelah beberapa menit. Pada saat yang sama, mereka menemukan bahwa sudah ada cukup banyak orang yang telah tiba di alun-alun sebelumnya. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah mereka yang tercepat untuk menyerang. Di antara mereka termasuk suku Heaven Demon Phoenix, Lembah Sungai Es, Deleo. Kemunculan tiba-tiba kelompok Xiao yang juga menarik perhatian semua orang di alun-alun. Bing Hizunze sedikit mengernyit. Jelas, dia tidak menyangka bahwa kelompok Xiao Yan akan menemukan misteri jalur api dengan begitu cepat. Xiao Yan mengabaikan tatapan ini. Matanya berhenti di tepi alun-alun ketika dia melangkah ke tempat itu. Ada pintu batu yang sangat berat di tempat itu. 10 tubuh lurus seperti tombak berdiri di tempat itu tanpa ada gerakan. Kulit tubuh ini berwarna perak cerah.
Mata mereka kosong dan tanpa ekspresi. Seolah-olah mereka adalah mayat tua. Boneka iblis bumi? Sudut mata Xiao Yan bergerak-gerak tanpa sadar saat melihat keberadaan mayat seperti itu. Hatinya sangat terkejut saat dia bergumam. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.